Shalom. Puji Tuhan. Sekarang yang jam 11 mulai banyak ya. Wah, saya senang sekali. Kita memang buat ibadah 9 kali. Supaya apa saudara? Supaya saudara duduknya nyaman ya. Jadi tidak sesek-sesekan katanya orang Jawa ya. Tapi ternyata setelah 9 kali kita buat ibadah, ternyata jemaatnya juga bertambah. Ya, saya ini pebisnis murni, saudara ya. Jadi saya karena pebisnis murni, jiwa saya itu jiwa petarung. Jadi bukan jiwa yang licik, tapi petarung. 3 anak saya didik punya jiwa petarung. Waktu Belin juara 1 MasterChef Indonesia, dia dihujat sampai hari. Saya lihat tidak ada perubahan. Karena memang ada jiwa petarung. Saudara, jiwa petarung itu ya pertama, tidak boleh menyerah. Kami tidak pernah mengenal di bisnis yang namanya menyerah. Yang kedua, tidak boleh mengambil haknya orang lain. Makanya saya selalu bilang di gereja ini saya tekankan loh ya, tidak boleh saudara ngambil jemaatnya orang lain. Tidak boleh saudara ngambil pelayan gereja lain. Telepon maupun didatangi, tidak boleh. Kalau mereka datang sendiri silahkan. Tapi kita ini pekerjaan Tuhan, kita cari ya yang paling jelek itu ya. Sudah lama tidak ke gereja, sudah lama dia tidak mau lagi datang sama Tuhan. Nah itu saudara datangi boleh. Tapi saya lihat anak saya Pastor Yoel sampai jam 12 malam, jam 11 malam, tiap malam boleh cek. Dia ke rumah sakit, kemana-mana. Ini Pak, kalau Yesus sembuhkan, sak keluarga ini saya bertobat loh Pak. Itu yang kita cari. Jadi saudara hari ini kita juga harus punya jiwa petarung. Jangan pernah menyerah. Jangan ambil haknya orang lain. Jangan iri. Kenapa? Kita tahu cara kita sendiri. Karena kita punya cara sendiri lewat Tuhan untuk menolong kita. Makanya hari ini nanti saya ingin apa yang saudara rasa tidak bisa, Yesus jadikan bisa. Mungkin saudara merasa hari ini biasa-biasa saja. Mari kita bangkitkan. Kita jadi yang luar biasa. Saudara tekankan sama diri kita. Nanti bisa salurkan ke keluarga, ya, ke suami, istri, anak. Bagaimana cara Tuhan menolong kita. Saya setiap makan, saya selalu salurkan. Pastor Joel, kamu sudah melayani Tuhan. Jangan mau jadi hamba Tuhan biasa-biasa. Capeknya sama. Harus dipakai Tuhan luar biasa. Anak saya nomor 2 Eva, masih ada di Sydney ya. Nah, ini besok lusa mau pulang. Karena kemarin menghadiri pernikahan adiknya, dia masih berjuang di S2, tahun depan baru lulus, ya dia kerja. Saudara tahu kalau Eva kerja, bisa 22 jam, hanya tidur 2 jam. Ya, jadi harus ada jiwa petarung. Belin juga, saya bilang, hai Bel ikut MasterChef, pasti kamu bisa. Saudara kalau saya renungkan ya, tidak gampang loh juara 1 MasterChef, mau dihujat apa terserah. Saya tahu anak saya, Belin bagaimana mulai umur 16, dia kuliah di New Zealand, memang urusan masak. Dia tinggal di luar negeri, urusan masak. Mau orang menghujat, ngatain apa, enggak layak dan lain sebagainya, saya enggak pusing. Kenapa? Karena memang saya tahu anak saya. Jadi saudara ini perlu, karena ini nanti cocok sama firman Tuhan. Dulu papa saya sebelum meninggal ngajari saya, semua anaknya bilang apa? Kerjalah semua pekerjaan. Tidak ada pekerjaan yang hina. Kamu jadi tukang rumput tidak boleh bilang ini pekerjaan hina. Tidak. Sebab yang memberkati kita Tuhan. Kamu mau jadi tukang becak itu pekerjaan yang baik. Tidak ada yang hina. Itu papa saya. Yang hina itu kalau kamu mengerjakan yang tidak halal. Itu baru terhina. Saya gini betul ya. Benar saudara. Jadi sekarang saya mau ketemu profesi jemaat apa. Saya sangat menghormati. Saya sangat menghargai saudara. Kenapa? Karena saudara nanti diberkati sendiri sama Tuhan. Ya, jadi hari ini saya ingin membangkitkan nanti iman saudara dan saya. Ya, tapi tentunya orang tua ya pasti pengen lah ya. Kalau nanya anaknya pengen cita-citanya apa? Ya, kalau tanya, nak pengen cita-citanya apa? Astronot. Bangga orang tua ya. Kamu cita-citanya apa? Mau nyari batu kerikil di mana-mana. Waduh mateng kan. Mungkin orang tua gitu ya, tapi enggak masalah. Saudara ya, kita masih bisa menolong memperbaiki anak kita. Di kelas, ya waktu kelas SD, kelas 6,
Ada Udin sama Siti ya. KB ditanya, Anton kamu cita-citanya apa? Saya pengen jadi dokter. Wah ya. Kamu Ari cita-citanya apa? Oh saya pengen Pak jadi masinis kereta api. Siti kamu pengen apa cita-citamu? Saya pengen jadi dokter, punya klinik, punya rumah sakit yang besar. Nanti punya rumah banyak, akhirnya saya beli kapal pesiar. Ditanyalah Udin, Udin apa cita-citamu? Kawin sama Siti. Oh gunting lambene ya. Nah ini saudara ya. Ya ada apa-apa ya. Nah kita akan baca lagi ayat yang sangat terkenal. Ayat ini dulu yang merubah hidup saya. Ada 2 ayat yang merubah hidup saya. Saya lahir dari keluarga yang sederhana miskin ya. Papa saya masih kuliah sudah meninggal. Jadi saya tahu waktu nikah tidak ada papa itu bagaimana. Makanya saya berdoa, saya minta sama Tuhan, 3 anak saya sendiri yang memberkati. Saya pengen saya sebagai papa, saya ada bersama mereka. Ya ibu gembala lahir 6 bulan, papanya meninggal. Dia tidak pernah ketemu papanya. Kami menikah, tidak ada papa. Sulit. Siapa yang bimbing kami? Saudara waktu papa meninggal, mama saya berjuang untuk menghidupi 4 anak. Akhirnya mama saya kerja mebel, kulaan di Pasuruan, Jati, masih mentah, nanti sampai di rumah dipletur. Tapi sulit laku, karena orang beli mebel tidak setiap hari. Akhirnya mama saya jualan es lilin. Ya, dia mulai beli 1 kulkas. Saudara es lilin itu kalau malam harus dibalik. Mama saya tidak pernah pakai sarung tangan, tidak pernah pakai alat apapun. Saudara mama saya 10 jarinya, tulang-tulangnya dan uratnya rusak semua. Sampai dia meninggal semua rusak. Karena tiap malam harus mindahin es ini. Berjuang, luar biasa. Saya lihat, mama saya tidak lulus SD dan tidak bisa baca nulis. Bukan tidak lulus SD, tidak pernah sekolah. Dia tidak bisa baca nulis. Tapi yang dilakukan, kami bisa melihat. Nah itu saudara, yang bisa kami dapatkan. Jadi berjuang. Nah saudara-saudara, sampailah ayat ini yang merubah hidup saya. Waktu saya bertobat, saya gini, sungguh firman Tuhan ini enggak bojoan. Ya karena orang nek miskin ini kan kakian dijanjeni ya. Wah dijanjeni toh. Saya ini jadi hamba Tuhan. Ribuan orang yang janji sampai hari ini, enggak ada wujudnya. Katanya anak muda namanya PHP. Apa PHP? Apa PHP? Oh pengharapan palsu. Loh iya sudah. Saya ini pernah doakan rumahnya orang sampai 5 kali. Pak ini 36 miliar. Kalau laku Pak Sam, jangan khawatir. Pak Sam nanti dapat bagian. Gak usah ngomong gitu karena saya sudah biasa dijanjeni. Laku dapat seminggu 36 miliar. Sampai hari ini 1.000 rupiah tidak pernah saya terima. Masih berani ngomong, Pak kita pindah di perumahan yang situ, rumah saya satunya. Ini kalau laku nanti Pak, pasti saya kasih Pak Samuel. Saya doakan laku sampai 5 kali. Saya sampai gini, opo iki utek mengsle ya. Gitu ya. Tapi karena saya sudah terbiasa yang memberkati saya Tuhan kita Yesus, saya tidak pusing. Termasuk pembangunan, ya aduh orang janji nanti Pak ya nanti. Kira-kira peresmian ya sik pancet ngomong koyo ngono ya. Ya tidak usah wis, kita tidak usah janji-janji palsu. Makanya janji iman tidak ada. Saya ulang ya. Janji iman tidak ada. Yang ada iman dilakukan. Jadi kalau rapat, ayo janji iman kamu mau ngasih berapa? 1 juta, kamu 2 juta, 3 juta. Di sini tidak ada. Yang ada kamu punya uang 1.000 kasih untuk Tuhan. Itu dilakukan. Kalau nanti saudara janji, satu waktu saudara tidak bisa bayar. Karena bangkrut. Pasti saudara meninggalkan gereja. Saya tidak mau itu terjadi ya. Saya tidak mau jemaat meninggalkan gereja hanya karena janji. Nah tapi hari ini kita akan lihat lewat firman Tuhan. Ini salah satu yang merubah hidup saya. Saudara pasti hafal. Karena banyak gereja kalau akhir ibadah dinyanyikan lagu ini. Ya kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Oh iya cepat ya. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai yang ke-10. Mari kita lihat lagi sisi lain bagaimana Tuhan mengubah Yabes. Saya waktu terima ayat ini ya, saya gini. Sungguh Tuhan, kamu bisa ngerubah hidup saya. Saya ini sulit loh hidup. Saya mulai SMP kelas 2 saya makan sehari 2 kali loh Tuhan. Gimana caranya saya bisa berubah, saya bisa diberkati. Gimana Tuhan? Nah ternyata ayat ini betul ya.
Ayo kita mulai ya. Yabes lebih apa? Iya daripada, iya jadi dia punya saudara lebih dari satu. Jadi dulu hidupnya Yabes kita anggap tidak baik. Sekarang lebih baik. Lebih dimuliakan. Hidupnya lebih banyak ditolong Tuhan. Kalau ada jamuan kenegaraan, baik itu menteri luar negeri, baik itu perdana menteri, presiden, kalau dijamu oleh presiden kita, Pak Prabowo, biasanya ada protokol. Ya, maka protokol ini sebelum makan atau sebelum ada pembicaraan, pertemuan dan lain sebagainya, pasti protokol ini akan bilang apa? Yang dimuliakan. Tuhan Presiden, siapa namanya, mau dari Inggris, mau dari mana, itu ada kata-kata yang dimuliakan. Pernah saudara dengar? Oh iya memang. Berarti dia diistimewakan. Jadi sekarang Yabes hidupnya lebih diistimewakan daripada saudara-saudara. Bukan berarti lebih kaya, lebih pinter, enggak. Lebih diistimewakan oleh Tuhan. Ayo kita mulai dengan kalimat ini, tapi sampai kata saudara-saudaranya ini diganti nama kita sendiri-sendiri. Ya, saya Samuel Sianto, panggilannya Miming. Saya pakai Miming aja ya. Miming lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nah sekarang giliran saudara ya. Awas nih pakai Miming ya. Loh kecuali sama ya. Ayo diman. Mungkin saudara sekarang lagi terpuruk. Nah. Saudara lagi disisihkan, lagi dihina. Tidak apa-apa. Sebentar Yesus angkat hidup saudara dan saya. Ayo kita mulai ya, baca bareng ya. Sampai kata saudara-saudaranya loh. 2, 3. Gak kerungu aku namanya ya. Tapi percayalah hari ini, saya percaya nanti semua saudara hidupnya diistimewakan oleh Tuhan. Oh iya, tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Mungkin sekarang lagi terpuruk ya. Saudara jangan takut. Ternyata Yabes bukan hanya nasibnya yang tidak baik. Kondisi tubuhnya pun tidak baik. Ini lihat ya, katanya kalimat berikutnya. Nama Yabes diberi mamanya, ibunya, kepada Yabes sebab kata mamanya, aku telah melahirkan dia dengan apa? Iya. Saya tidak tahu berapa bersaudara, mungkin yang lain tidak seberapa sakit. Tapi pas Yabes ini mungkin nyungsang, mungkin ya. Mungkin kerasan di dalam tidak keluar-keluar. Mama gini, aduh nak sakit loh. Kamu ini kok tidak keluar-keluar. Ini kayak taruhan nyawa ya. Nah begitu keluar karena sakit yang luar biasa. Mamanya ngasih nama Yabes. Arti nama Yabes pembawa kesakitan. Apa saudara? Iya apa? Pembawa kesakitan. Saya tanya mama saya, Mah namaku kok si Ceming? SIETJEMING. Karena dulu saya warga negara asing, saya ikut naturalisasi. Kayak pemain sepak bola itu ya. Jadi dinaturalisasi. Saya tanya, loh Mah namaku kok si Ceming? Apa oh? Koncoku nek nyeluk gak si Ceming. Apa? Si Cemeng anak kucing ya. Oh nek Cemeng anak kucing ya. Nah itu Ming, Ceming. Itu artinya nama yang baik. Jadi mama berdoa, lu nanti sampai besar nama lu tetap baik. Nah itu ada artinya ya. Makanya saya punya saudara, laki 4 semua. Ya bersaudara 4, dikasih nama ya. Seperti mata angin. Tung Nam Si Jang. Gitu ya. Pokoknya utara, timur, barat, selatan. Tidak tahu apa namanya. Nah, itu. Ada lagi yang dikasih nama Hoki. Ya kan? Ya karena beruntung. Gitu ya. Ada lagi namanya apa? Ching Li. Nah itu. Tak ono nama elek. Nah tapi ini Yabes Bik mamanya dikasih nama menurut saya kok elek ya. Pembawa kesakitan. Jadi itu arti nama Yabes artinya pembawa kesakitan. Jadi waktu ngelahir aduh lahiri sakit wis lu tak kayak nama Yabes. Depan rumah saya di Panarukan
Waktu ibunya hamil 8 bulan, belum melahirkan mestinya. Gempa bumi. Dia lali. Nek meteng lari. Lari langsung di pinggir jalan lahir. Nah, waktu lahir suaminya tanya, "Kon lahir dek kene? Tak celono bidan yuk." Kayak jeneng apa iki? Kayak jeneng gempa. Jadi sampai sekarang teman saya namanya Gempa ya. Iya saudara ya. Nah itu karena dia ngalami peristiwa pas gempa bumi. Nah ini mamanya ngerasa sakit nemen. Wis kayak nama Yabes. Padahal lo Yabes ini gak jelek namanya. Tapi saya jarang ketemu nama Yabes ya. Saudara mungkin jarang ketemu? Iya. Saya pernah lihat hanya pemain sepak bola dulu Indonesia usia 19. Ada namanya Yabes. Loh, saya minggu lalu khotbah Bartimius. Saya hampir tidak pernah ketemu nama Bartimius. Terus ada orang bilang gini, apalah arti sebuah nama? Loh, penting nama ini. Saudara jangan bilang gitu ya. Apalah arti sebuah nama? Ayo cucukmu, kayak nama Yudas Iskariot. Loh tenan. Masih gede dadi pendeta, KKR pun gak kira payu. KKR besar-besaran. Pester Yudas Iskariot, sopo kate teko ya. Apa mana WL terkenal. PS, wah pester, Goliat, tambah gak payu. Ya, nama ini penting. Makanya urutan pertama laki ya, itu sing banyak, Paulus. 2, Petrus. 3, Yohanes. Ini 3 ini selalu ada di mana-mana. 4, Samuel Sianto. Lu melok rek, masuk gak melok ya. Nah itu ya. Tapi nek perempuan paling banyak lo ya. Apa? Maria. Kedua, kok Markus? Iya, Esther, iya, terus Lydia. Nah itu ya, biasanya ya. Nah, jadi nama ini penting, saudara. Ternyata Yabes tidak cuma namanya, hidupnya juga dia sakit-sakitan. Nanti kita baca di ayat 10, dia sakit-sakitan. Jadi kalau orang Tionghoa bilang dia buhoki, tidak hoki, gak beruntung. Sakit-sakitan terus. Ada saudara hari ini yang merasa seperti Yabes, bisnis sakit-sakitan bisnisnya. Jadi sakit ini bisa arti jasmani, arti rohani. Ya melayani sakit-sakitan. Kadang melayani, kadang ngambulan. Ya, tapi di sini untung tidak ada ya, puji Tuhan karena tidak ngaku ya. Ya jangan saudara ya, nanti Tuhan bisa rubah. Jadi sekarang saudara lihat, oh iya ya, aku kok kayak Yabes. Tidak cuma namanya, nasibnya juga tidak baik. Saya termasuk yang katanya mama papa saya anak tidak hoki. Kamu tidak hoki Ming, tidak bisa kamu. Jadi waktu saya lulus SMP, saya minta sekolah, temanku sekolah di Malang, di Surabaya, di Sinlui, di Santa Maria, di Waing, terus di Jember. Aku sekolah di mana Lu sekolah di sini ya, SMPP. Sekolah apa Sekarang lu bangkrut tutup ya. SMPP Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Masuknya siang jam 2, pulangnya 4:30. Bayang kuliah, sekolah lo cuma 2,5 jam. Karena apa? Harus cepat-cepat pulang, ada doa malamnya ya saudara-saudara saya ini. Jadi jam 2, 4:30, sehari lo sekolah 2,5 jam. Jadi akhirnya setelah pulang, gak pulang-pulang. Keluyuran, karena besok masih masuknya jam 2. Jadi bisa tidur jam 4 pagi, jam 5 pagi. Akhirnya SMPP diganti nama. Sekolah malam, pulang pagi. Saya gak ono wis. Saya waktu masuk situ, berapa biayanya? Gratis. Loh, gak bayar Loh yo memang iki sing tak goleki. Kata mama. Terus saya gini, oh berarti aku gak hoki ya. Gak koyok koncoku sing lain. Iya sudah. Jadi saya merasa apa aja kecentok yang negatif. Kena yang negatif, saya merasa, oh ini memang saya tidak hoki. Tapi waktu saya tahu ayat ini, saya rubah. Oh ini saya hoki, pasti apa saja hoki. Ya, saya jadi gembala di sini, dulu ngawali pindah di sini, jemaat pertama 50 orang. Itu saksinya Pak Wilung. Ya, saya gini loh kok cuma 50. Ya pembayar mulai. Terus saya gak runding-runding, minggu depan kita kebaktian 4 kali. Langsung pelayan datang, loh Pak Sam, ini sekali ya cuma 50. Lah nek ping 4 sopo sing teko aja. So kagak ngomong kok tak gunting lambene ya. Nah sampai akhirnya kita 9 kali. Saudara,
Gereja mau ngadakan 2 kali, sulit. Kenapa? Sing melayani siapa? Sing melayani. Nah, ini sing paling berat, sing teko sopo. Loh iya, kita 9 kali loh, punya pelayan-pelayan, ada jemaat yang hadir. Loh ini loh baru buka berapa bulan, jemaat lo sudah banyak. Loh iya saudara ya, tepuk tangan untuk saudara. Puji Tuhan. 9 kali kita mulai bangun gereja beli tanah. Iku gak kira iso. Saya gini, mosok aku gak hoki, pasti hokil. Kita rubah terus. Saudara mungkin hari ini merasa seperti Yabes. Divonis habis-habisan, mamanya sendiri lagi ngasih nama. Tidak baik lagi, pembawa kesakitan. Ternyata memang sakit-sakit. Nah mari kita lihat apa yang berubah hidup Yabes hari ini juga. Saudara dan saya bisa dirubah, semua pasti bisa melakukan. Ayo kita baca ayat 10. Nah ini, Yabes berdoa, berseru ya. Kepada siapa? Ya siapa nama Allah Israel sekarang? Yesus. Jadi saudara jangan pernah sakit hati ya. Belin itu dihujat. Sampai hari ini di medsos. Saudara kalau baca, soloro hati. Dia tidak pernah goyah. Kenapa? Saya sudah bilang, jangan bergantung situasi dan kondisi. Tapi bergantung kepada siapa? Yesus. Jadi fokus kita doa juga sama Yesus. Biar orang mau ngomong apa. Makanya Yabes ini doanya sama Yesus. Ada 2 yang mengubah hidupnya. Mari kita lihat. Yang pertama, lihat. Kiranya engkau apa? Berkecukupan apa berlimpah-limpah? Ojo njaluk sing cukup. Loh, iya. Nanti artinya berlimpah-limpah. Mintalah yang spektakuler. Yang besar. Jangan yang biasa-biasa. Nanti kalau biasa-biasa, saudara bilang ini aku dewe sing iso. Tapi nek itu besar, saudara akan bilang dari siapa itu? Dari Yesus. Saya mau bilang ya, nanti gereja selesai. Hanya karena Tuhan Yesus. Hanya karena siapa? Iya, nanti selesai lantai 10 ini. Saya percaya luar negeri pun nanti jadi bahan omongan. Di Malang ada gereja 10 lantai. Saudara lantai 8 itu bukan mal-mal yang kita buat seperti mal umum gini. Waduh ngurus izinnya angel nanti. Seperti mal, maksudnya rumah kedua saudara. Ada pujasera, anak-anak saudara bisa les belajar di sana. Didikai mainan kayak itu loh, muter-muter. Nah itu hasilnya untuk membiayai operasional gereja. Ya, jadi seperti itu maksudnya. Nanti pikir bangun gereja ternyata dikai mall. Bukan saudara ya. Jadi seperti ya saudara ada di dalam mall. Nah itu milik kita. Jadi saudara pujasera saya duduk-duduk. Nek perlu tidur di sana, tak sediakno kasur. Toiletnya nanti itu ya bintang 5. Wapi kok kasur turun di toilet ya. Mintalah yang banyak, berlimpah-limpah. Yang besar, yang spektakuler. Dan katanya, lihat ini kalimat berikutnya. Dan apa? Memperluas? Iya. Ini zamannya Yabes tidak bisa diperluas. 12 suku sudah dibagi sama Musa sama Yosua. Wes ini kaplinganmu ini ya semua. Terus Yabes, Tuhan aku minta tak gede. Mestinya tidak bisa. Tapi nanti yang tidak bisa ini jadi bisa. Kalimat terakhir nanti Allah apa? Iya berarti dia minta diberkati berlimpah-limpah. Minta diperluas daerahnya. Minta yang spektakuler. Itu akan terjadi. Dan dialami oleh Yabes. Kenapa? Karena Allah mengabulkan. Ini yang pertama ya. Jadi mintalah yang apa? Spektakuler, yang besar. Duh, tidak masuk akal. Iya memang. Saudara minta. Ya. Jadi minta yang tidak masuk akal. Kalau ada hamba Tuhan, cuma urusan untung rugi. Rugi enggak ya? Rugi apa enggak ya? Nek buka gereja, itu tuh hamba Tuhan ini. Ini hamba uang. Tapi nek dia hamba Tuhan. Tuhan kasih saya hal yang besar. Nah itu baru luar biasa. Iya ini ada ayatnya. Mari kita lihat yang kedua. Baru kita bahas ya. Dan kiranya tanganmu apa? Dan melindungi aku daripada. Nah ini dianggap malah petaka. Sehingga apa? Nah ternyata Yabes ini sakit-sakitan. Itu dianggap malah petaka. Saudara saya mau bilang ya orang sakit itu biasa umum. Saya ya bisa sakit.
Tapi nek sakitan, nah itu saudara harus koreksi. Nah mungkin ada yang tidak benar dalam diri kita, pola hidupnya tidak benar. Ya toh, mungkin juga pola makannya, juga pola minumnya. Ini yang paling berat, kakean pola. Nah itu saudara, ya. Jadi saudara hari ini tinggal saudara koreksi sendiri. Saya makan tak jaga. Ya tidur pun kadang, ini ya kurang tidur, kena belin. Nikah, iya. Olahraga, ini sodok kurang. Ya 3 hari, biasanya seminggu saya paling sedikit 4 kali. Tapi minggu ini tok cuma 3 kali. Ya tapi lumayan saudara ya. Nah jadi saudara Yabes ini sakit-sakitan. Kalau usia 65 lebih sakit-sakitan ya mungkin lah orang bilang umum. Lah nek si umur 30, 20 sakit-sakitan ya berarti pola hidupnya yang tidak benar harus diperbaiki. Saya khotbah di Trawas. Mari khotbah jam 5, setengah 7 mari. Saya suruh makan, datang ya. Emak-emak bawa cucu wedok. Apa cik? Apa ini cucu Iya, doano Pak Sam. Ngapa? Bawa suntik. Umur 5 tahun kena kencing manis. Jadi anak ini nyuntik sendiri. Loh, kok bisa cik? Iya, papa mamanya kerja Pak Sam. Jadi dia dijaga orang lain. Jadi sing jaga itu pacaran terus. Jadi dia ini nek nangis kayak Coca-Cola, nangis Fanta, nangis kayak permen. Terus tidak pernah minum air putih. Jadi jaringan tubuhnya sudah tidak baik. Duh saknoi ya, saya bilang. Mungkin saya muda gini, saya arek isa lu cik diperbaiki. Hai di doa no, Tuhan sembuh no. Iya saudara. Sekarang umur 19 udah kena stroke. Lu iya, 18 lo diabetes. Sampai saya gitu, kok isa ya? Ya isa, penyakit. Kenapa? Ya kadang tidak dijaga. Teman saya hamba Tuhan tiap hari makan kikil. Jadi temennya tahu, iki ono kikil enak lu. Di endi? Kon iso enggak nang Tuban? Iso, berangkat di Tuban. Cuma makan kikil. Iki ono kikil mana di Surabaya? Lu jalan di, jalan terus. Dia kena di Lawang. Makan kikil, keluar stroke. Iya, saya datang, saya doa no. Ming, doa no, aku kena pencobaan enggak, konsalamu dewe. Ya, lu iya, karena orang sakit-sakitan tuh ada 3. Ini ya. 1 hidupnya benar, seperti Ayub. Tuhan cuma ngasih pencobaan. Bertahanlah, karena sebentar Tuhan akan menolong kita. Itu yang pertama, hidup benar. Yang kedua, mungkin ada salah kita. Jadi ditegur, be Tuhan, ayo elingo. Nah itu karena kita salah. Yang ketiga tadi, salah dewek. Saudara, teman saya kalau tidur tuh jam 6 pagi. Ya sakit tubuhnya. Tuhan nyiptakno malam, siang ini beda. Saudara jam 11 malam keluar rumah. 15 menit aja rambutnya pegangan. Pasti rambut saudara sudah ada embunnya. Nah, itu tidak baik. Iya, apalagi ya minuman yang tidak baik. Beralkohol dan lain sebagainya, jangan. Sehat itu mahal atau murah? Sopo ngomong mahal, murah, sakit itu sing mahal. Bayarnya larang soalnya ya. Oh iya, jadi saudara hari ini dijaga. Nah saya tidak tahu posisi saudara di mana, tapi kita sudah. Wis kita tutup dulu, kita mulai karena kita akan berdoa Yesus bisa merubah hidup saudara dan saya. Kita baca kalimat terakhir dulu, ayo. Ya dan itu kita langsung ganti, Yesus mengabulkan permintaan saya itu. Nah wis ganti ini ya, biar mantap lagi ganti namanya. Kalau saya ya, dan Yesus mengabulkan permintaan Miming itu. Nah langsung ya, cekel dodone, sing punya dodo. Iya. Ayo, dimani lo ya, percaya hari ini apa yang kita doakan Allah akan kabulkan. Ayo kita mulai ya. Duh, oh iya. 2, 3, dan Yesus. Iya. Saudara hari ini mau minta apa? Minta yang besar. Benar saudara. Sementara kita terpuruk. Seperti Yabes. Waktu dia minta. Ya belum lah. Dia diberkati berlimpah-limpah. Dia belum sembuh lah. Tapi setelah dikabulkan.
baru terjadi mujizat Tuhan. Ayo saudara kita mulai. Saudara mau minta apa hari? Minta. Ayo yang pertama ya, minta Allah yang besar. Minta Allah yang berlimpah-limpah. Yang gak bisa memang. Kalau mau suruh memperluas, tidak bisa, ini spektakuler. Tapi Yesus bisa lakukan buat kita. Saya anak meninggal 3, ya, bangkrut 3 kali. Saya sudah ngalami pahitnya hidup ini. Saudara sudah usah ngajari saya, wah gini Pak, gini. Saya harus ngalami saudara. Ditekan, difitnah, dilono, wes makanan saya sehari-hari. Benar, saya sudah ngalami semua. Tapi saya temukan firman Tuhan itu tidak pernah berbohong. Tidak pernah berdusta. Jadi firman Tuhan itu selalu benar. Makanya saya naik khotbah itu selalu mantap. Saya mau bicara tentang Yesus terus. Saya buka gereja ini bukan nyari uang. Saya nyari jiwa. Perusahaan saya tutup. Saya nyari jiwa. Saya tidak nyari uang. Anak saya Pastor Yoel sebelum jadi wakil gembala. Dia tidak pernah terima 1 rupiah pun dari gereja. Dia hidup ngidupin istri dan anaknya. Dari pertolongan Tuhan. Jadi kalau sekarang dia khotbah, dia sudah ngalami. Mantep wis seperti itu. Saya juga hari ini ngomong baik saudara. Benar ini firman Tuhan. Minta Allah yang besar. Jadi sementara saya dulu masih miskin, susah. Hidup sulit. Saya tulis masih ada di rumah saya album itu. Saya minta Tuhan, saya tolong ngono. 3 anak saya semua sekolah di luar negeri. Ojo koyok papane. Luare gak ono kari negrine. Tolong Tuhan. Loh iya sudah. Dulu saya tidak bayar. Tolong Tuhan. 3 anak saya semuanya tidak ada yang dapat beasiswa. Karena memang sekolahnya tidak ada beasiswa. Ya di Lekoden Blue ini sangat terkenal tidak ada beasiswa. Tuhan lakukan. Saya dihina. Koko kandung saya almarhum. Ya tidak menghina saya. Tapi guyonan tapi ngenyek. Ya. Duh, Ming. Anakmu katanya sekolah di luar negeri. Kok ini kayak mau mimpi aja gitu ya. Ya memang guyonan tapi dalam hati saya kayak nyek bisa nih ya. Iya saudara ya. Iya tapi tidak apa-apa. Waktu kok saya ikut satu perusahaan. Bulan ke-5 saya tanya, kok kerja lu apa? Kau nak jope. Kau nggawa kopere boset tok. Lu terus? Ya karo. Ya pokok boset nang dia tak gawa. Naik bis ya digawa, naik apa dibawa. Lalu terus ya apa hidup lu? Lu doa dah, minta Allah sing besar gitu loh. Bulan ke-6 saya telepon lagi. Kok ya apa kerjaanmu? Pancet, gawe koper. Terus gajimu? Ya Senin Kemis. Lalu coba gawe koper ya. Saudara tahu bulan ke-7, mujizat terjadi. Dia bisa megang perusahaan besar di Malang ini untuk semua area Jakarta sampai Merak. Dia membawai sekian ribu karyawan, saudara. Tiap malam itu perusahaan ini ada layar tancap. Itu ya macam-macam. Siaran radio, iklannya, TV semua. Itu saya lihat sendiri loh di kantornya. Mereka ngasih fee 10%, 15% sama koko saya. Taruh di meja. Sebulan dia taruh di koper, dia bawa ke bosnya. Ini bos hasilnya saya dikasih uang fee, tip. Loh itu kan punya enggak. Mama saya ngajari saya tidak boleh makan seperti ini. Kalau saya makan seperti ini, istri anak saya nanti sakit terus. Saya tidak bisa makan seperti ini. Terus siapa? Nek boleh bos. Karyawanku lo sakno. Tak bagi ya kap. Jadi tiap bulan dibagi ke karyawan. Jadi koko saya itu kerja sampai keluar. Tak punya rumah. Mobil tak punya. Jadi saudara, tapi mama saya bilang apa? Hebat anaknya mama. Karena kamu jujur. Tapi saudara berjalannya waktu Tuhan memberkati ya. Dia bisa punya perusahaan. Saudara hari ini Allah bisa merubah hidup kita. Mungkin kita terpuruk. Banyak dihina. Saya sudah banyak ngalami hal-hal yang tidak baik. Tapi saya temukan firman Tuhan. Tidak pernah berdusta. Jadi cuma doa loh minta yang besar. Minta hari ini. Ya hal-hal yang besar. Berikutnya ya yang tidak mungkin. Minta. Kan tidak mungkin ya bes. Sakit-sakitan. Ini malah petaka kok. Gimana bisa sembuh? Gak bisa lah. Tapi Tuhan jadikan sembuh. Waktu Allah mengabulkan permintaan itu. Berarti semua permintaannya Allah bisa memberikannya. Saudara percaya hari ini Yesus bisa memberikan. Sehingga bisa jadi bisa. Ayo diangkat tangan kanannya sehingga ngangkat kayak mampu ya. Bilang ya sing banter ya. Yes oke, pasti ya.
Gurung, tak komando sih. Cok ngepot-ngepot ya. Yes, oke pasti. Sekali lagi. Percaya mujizat pasti terjadi? Pasti terjadi? Ayo kita bangkit berdiri, tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Ayo saya rindu saudara alami sendiri. Saudara orang lain bisa. Siang ini kita juga pasti bisa. Kita punya Yesus yang sangat baik. Dia mengasihi saudara dan saya.